فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang baru, yaitu bab haqqillahi ta'ala 'alal ibad. Dari bab yang sangat penting untuk kita tahu sebesar-besar hak yang wajib kita tunaikan sebelum menunaikan yang lainnya. Yang sepantasnya untuk kita berikan perhatian yang paling besar, sudahkah kita menunaikan hak tersebut? Karena adalah hak Allah yang menciptakan kita, memberikan segala-galanya kepada kita. Baik. Sebelum kita masuk pada riwayat berikutnya, man hafizal hadits falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Hadis ini hadis yang agung. Nah, yang tidak menghafal dari awal ikhwan, maka cukup mengambil dari lafaz qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Ini inti dari hadis. Nah, apa hak Allah atas hamba-hambanya? Indaka Abdur Razak. Untuk beribadah kepada siapa? Hah? Untuk beribadah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini Tayyib. Kita ambil riwayat berikutnya, akhwan, sambil menambahkan beberapa fawaid dan murajaah fawaid yang telah kita ambil, karena masih terkait dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu.
Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, guru Imam Muslim yang telah kita lewati berkali-kali, thiqah, sabat. Qala haddatsana Abu al-Ahwas Salam ibn Sulaim al-Kufi, thiqah mutqin. Naam. Qala haddatsana Abu al-Ahwas Salam ibn Sulaim an Abi Ishaq an Amr ibn Maimun an Mu'adz ibn Jabal. Dari Abi Ishaq yaitu Amr bin Abdullah Al-Hamdani As-Sabi'i, yang lebih dikenal dengan Abu Ishaq As-Sabi'i, seorang thiqah ahli ibadah. Cuman beliau mengalami ikhtilat di akhir hidupnya dan juga dikenal melakukan tadlis. Ini kekurangan pada Abu Ishaq As-Sabi'i. Dari Amr ibn Maimun Al-Audi Abu Abdullah Al-Kufi, seorang mukhadram. Yang dimaksud dengan mukhadram yaitu man adrakal jahiliyah wa lam yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang mendapati masa jahiliyah dan tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang thiqah ahli ibadah masyhur, meriwayatkan dari sederetan para sahabat seperti Umar Ibn al-Khattab, Ibn Mas'ud, demikian pula Mu'adz ibn Jabal. Dan bahkan termasuk murid yang sangat dekat dengan Mu'adz bin Jabal, berguru kepada beliau sampai wafat. Dan pertama kali Amr bin Maimun mendapati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Mu'adz tiba di Yaman. Sebagaimana beliau katakan, qadima alaina Mu'adz bin Jabal al-Yamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asy-syihr. Telah tiba kepada kami Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari daerah Syihr. Rafi'an sautahu bitakbir, ajasha as-saut fa alqaitu alaihi mahabbati. Di awal pertama kali bertemu, sudah apa? Sudah dilemparkan, yaitu diberikan rasa cinta kepadanya. Inilah bukti dari kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan baginya al-wud, yaitu rasa cinta. Jadi antara orang yang beriman dan beramal soleh satu sama lain, ikhwan, saling cinta mencintai. Nah, di awal pertama kali bertemu, di hati itu sudah beda, walaupun tidak kenal.
Nah, ini athar dan dampak dari iman dan amalan saleh. Seorang tabi'i yang mulia rahimahullahu taala bahkan dikatakan kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yardawna bi Amr bin Maimun. Jadi masyhur di kalangan para sahabat. Mereka ridha dengan Amr bin Maimun rahimahullah. An Mu'adz bin Jabal qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himar yuqalu lahu Ufair. Dulu aku membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Diambil dari sini apa dulu faedahnya Ahmad? Nabi berboncengan naik himar bersama dengan Mu'adz bin Jabal. Di antara faedah yang bisa kita petik di sini apa? Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa antum bilang? Hah? Zuhud, tayyib la bas. Nah, tawaduk zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga yang lainnya apa? Numair. Nah, bolehnya menaiki kendaraan secara berboncengan apabila memang yang dinaiki tersebut mampu. Nah, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya himar tersebut mampu untuk apa? Untuk ditunggangi oleh beliau bersama Mu'adz. Dan ini menunjukkan bolehnya akhwan, karena terkadang pada sebagian Arab tidak mau. Namanya berboncengan kendaraan kan depan belakang ya kan. Nah, tidak masalah berboncengan demikian. Tayyib. Dan tidak diharuskan yang belakang terus mengkreng itu tidak. Nah, dulu kalau di Yaman, tayyib, kalau naik motor di sana kan jarang, Pak. Orang-orang Yaman, laki-laki kalau penduduk asli kampung gitu. Tapi kalau naik motor mengkreng yang di belakang. Tayyib. Tahu mengkreng? Hah? Apa bahasanya? Hah? Apa bahasanya, Mbak Mursalin? Yaitu naiknya miring kayak perempuan itu. Apa istilahnya itu? Enggak ada istilah kan? Masih kayak bahasa Jawa. Nah, menyamping ya. Bonceng tapi menyamping. Karena merasa tidak suka kalau apa? Tayyib depan belakang. Cuman boleh. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berboncengan dengan Mu'adz tayyib. Tentunya bonceng himar itu tidak mengkreng. Nah, jatuh-jatuh lah bonceng kendaraan seperti ini, ngonceng hewan. Karena harus kakinya kan melangkah. Melangkah apa lagi? Melangkah. Tayyib, ngangkang. Yuqalu lahu Ufair. Ya, himar ini dinamakan Ufair. Di sini juga kita ambil faidah akhwan. Nah, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama untuk benda-benda atau hewan yang beliau miliki. Nah, di sini himar beliau dinamakan Ufair. Beliau memiliki juga unta namanya Adba. Juga senjata beliau beri nama. Taib. Jadi kebiasaan beliau memberikan nama pada kendaraan, binatang dan benda-benda beliau. Faqala ya Mu'adz,
Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Di sini lebih singkat periwayatannya. Cuma ada faedah tambahan tentang nama himar tersebut. Namanya siapa? Yusuf, Shagir. Nama keledainya siapa? Ufair. Ya, Ufair. Nanti kalau antum punya anak dinamakan Ufair enggak apa-apa. Ufair. Taib. Kemudian Nabi SAW bertanya, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas para hamba, dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ini juga adab yang sangat penting untuk penuntut ilmu belajar, yaitu belajar untuk mengatakan Allahu a'lam pada perkara-perkara yang tidak dia ilmui. Bahkan dikatakan oleh para pendahulu kita bahwasanya Allahu a'lam nisful ilmi. Seorang mengucapkan Allahu a'lam itu setengah ilmu. Kenapa ikhwan? Karena pentingnya ini. Sebab kalau seorang tidak belajar untuk bisa mengatakan Allahu a'lam, dia akan menerjunkan dirinya pada perkara-perkara yang bisa mencelakakannya. Kenapa? Karena akan berucap atas nama Allah tanpa ilmu, memaksakan diri untuk berucap pada hal yang tidak dia ilmui. Bahaya. Dan ini diantara afat, diantara penyakit para penuntut ilmu, al-muta'alimun. Apa makna muta'alimun? Fadil. Itu muta'alimun dari ta'alama. Ada mu'allimun, ada apa? Muta'alim, ada muta'allim. Bedakan ini. Nah, ini perbedaan wazan thulathi mazid. Kalau muallim tadi kita lewati apa? Yang mengajari, ya kan? Orang yang mengajari ilmu. Kalau muta'allim dari ta'allama ya ta'allamu, berarti apa? Yang belajar. Kalau muta'alim ini yang parah, kawan. Dari tiga kata ini yang parah ini yang ketiga, muta'alim, yaitu orang yang sok berilmu. Muta'alim, ta'alama dari wazan tafa'ala. Nah, menunjukkan sok punya ilmu padahal kosong. Hati-hati. Nah, jangan sampai para talabatul ilmu, penuntut ilmu jatuh pada penyakit ini, menjadi muta'alim, sehingga dia angkat dirinya melebihi kadar dan enggan untuk mengatakan Allahu a'lam, sehingga menjawab sembarangan. Padahal dosa, ikhwan, al-qaul 'ala Allah bila ilmin, dosa yang sangat besar. Allah gandingkan dengan syirik. Bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala katakan, tidaklah kesyirikan ada kecuali karena sebab ini, al-qaul 'ala Allah bila ilmin, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Dan di zaman ini peluang untuk itu sangat banyak. Seorang bermodal HP, bermodal cepat dalam berselancar di dunia maya untuk kopas sana kopas sini, cuplik sana cuplik sini, kemudian tampilkan diri seakan-akan seorang yang berilmu. Hati-hati, jangan terkecoh dengan yang seperti ini, jangan terpancing dengan model-model yang seperti ini. Taib. Sebagaimana namanya dunia maya itu, yang kebanyakan orang-orangnya tidak nyata. Ketika di alam nyata tidak ada isinya.
Baik. Ini ada penting untuk mengatakan Allahu a'lam pada hal-hal yang tidak kita ilmui. Jangan gengsi. Nah, tapi juga jangan setiap perkara yang sudah dipelajari namanya penuntut ilmu ya setiap ditanya Allahu a'lam terus, ini ya enggak bagus. Ya, ulangan semuanya Allahu a'lam kan. Dapatnya berarti setengah. Ya, lagi imtihan soal 10 Allahu a'lam. Nah, dapat nilai 5 berarti. Ya, kan setengah ilmu kan, enggak benar ini. Ya, beda. Seorang sedang dituntut untuk apa? Untuk belajar, menyampaikan apa yang dipahami, ya katakan apa yang kita pahami. Ya, kita pahami, ungkapkan. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Di sini dikumpulkan ikhwan dua hak tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya yaitu agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Kalau kita mau datangkan dalam bentuk masdarnya berarti apa? Fa inna haqqallahi 'alal 'ibad apa? Ibadatuhum Allaha wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu hak Allah atas para hambanya adalah peribadatan mereka kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kalau mau diringkas lagi berarti hak Allah adalah kita mentauhidkannya. Apa Afif? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan kata syai'an ikhwan. Wala yusyriku bihi syai'an. Jadi syai'an nakirah dalam konteks apa ini? La yusyriku bihi syai'a. Nakirah dalam konteks apa ini? Ukasyah. Nafi atau nahi? Nafi. Nah, di sini la nafiyah. Tapi terkandung padanya makna apa? Nahi. Karena khabar ikhwan bermakna nahi di sini. Diinginkan pelarangan. Mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan terkecoh dengan hilangnya nun di sini wala yusyriku. Karena apa? Karena hilangnya nun sebabnya apa? Kasfi. Atau kepada an ya'budu. Berarti nakirah dalam konteks nafi memiliki makna umum. Apapun itu yang dijadikan sekutu bagi Allah tidak boleh kita apa? Kita tetapkan. Harus kita tinggalkan itu. Tidak boleh kita jadikan sekutu bagi Allah. Walaupun itu malaikat, nabi atau orang-orang soleh. Maka diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan ungkapan yang bagus apa? La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah, baik itu malaikat yang dekat maupun nabi yang diutus. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak Allah Subhanahu wa taala, dan hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, dan di sini hak yang dimaksud hak apa Ismail? Apakah berarti hak karena memang manusia atau hamba-hamba ini
punya hak untuk menuntut Allah Subhanahu wa taala? Tidak, tapi apa? Hak tafaddulan wa imtinanan, yaitu hak yang memang Allah berikan sebagai anugerah. Jadi Allah anugerahkan itu, bukan berarti kemudian hak itu adalah hak di mana hamba menuntut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kenapa? Karena pada asalnya hamba ini tidak punya sedikit pun kewenangan untuk menuntut Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan hak ini memang apa? Karena kepemurahan Allah dan karena apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka para ulama katakan bahwasanya ini hak tafaddul wa imtinan, di mana Allah memang anugerahi mereka seperti itu, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Qala qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Kemudian Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah aku berikan kabar gembira kepada manusia dengan perkataanmu ini? Qala la tubashshirhum fayattaqilu. Jangan engkau berikan kabar gembira kepada mereka dengan hal ini, sehingga khawatir mereka malah akan menyandarkan sehingga meninggalkan amalan. Nah, ini diantara faedah terpenting dari riwayat kedua yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, di mana pada riwayat ini ada tambahan, Mu'adz bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah afala ubashirun nas? Qala la tubashshirhum fayattaqilu. Nah, ada faedah pokok di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat bersemangat untuk memberikan kabar gembira satu sama lain, karena memang memberikan kabar gembira merupakan hal yang dianjurkan, menimbulkan kegembiraan kepada saudara sesama muslim. Cuma di sini Nabi mencegah karena apa? Karena khawatir adanya mafsadah. Sehingga hadis ini juga dalil untuk apa? Untuk kaidah fikhiyah apa? Darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Untuk mencegah suatu kerusakan yang dikhawatirkan itu dikedepankan daripada mengambil suatu kemaslahatan. Kenapa? Karena Nabi khawatir saat itu ketika disampaikan manusia belum siap. Fayattaqilu, khawatir malah mereka apa? Menyandarkan pada hadis ini, yang penting beribadah, tidak menyekutukan Allah, sehingga tidak memperbanyak amalan atau terbuka baginya pintu kemaksiatan karena bujuk rayu syaitan. Maksiat saja tidak apa-apa, yang penting tidak syirik. Kan bisa manusia seperti ini keadaannya. Baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam cegah saat itu. Dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullah, li'alla yaksura fahmuhum 'anil muradi biha, ya agar jangan sampai pemahaman mereka itu menjadi salah terhadap hadis ini, sehingga tidak bersemangat dalam beramal. Ya, karena apa? Mengandalkan yang penting aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuman walaupun demikian, Mu'adz rahimahullahu taala di akhir kehidupannya menyampaikan hadis ini sebelum wafatnya, karena khawatir dosa menyembunyikan ilmu, dan juga karena ketika beliau melihat manusia sudah siap untuk menerima kabar gembira tersebut. Barakallahu fikum. Insyaallah masih ada beberapa riwayat, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta